Mari kita siapkan hati kita hari ini. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya pasti akan diberikannya mahkota kehidupan. Bertahanlah, tetap setia, akuilah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia Allah yang mencipta juga segalanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat. Dalam hidupku hanya untuk
satu-satunya Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya. Oleh karena itu kami mau bertahan sampai selama. Yesus, ku serahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan dengan sungguh, Yesus, sekarang sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sebab segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus. Mari gereja Tuhan, pagi hari ini kita masuk di dalam rumah Tuhan. Kita berdiri dengan hati yang tertunduk kepada Allah, dan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada pagi hari ini di dalam ibadah ini hanya datang dari pihak Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kekuatan tangannya. Ia yang akan selalu memberikan kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita. Turunlah atas kita sekalian gereja Tuhan, anugerah sejahtera dan kasih setia daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Dan sebentar kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh mengambil perjamuan suci ini. Kalau ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, ampunilah kami, kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perjamuan suci, di mana kami boleh dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus yang suci. Tuhan, sehingga kami yang datang pada pagi hari ini, mungkin kami datang dengan keadaan putus asa, tanpa pengharapan. Kami boleh pulang dengan membawa pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, melalui korban Kristus di atas kayu salib, kami percaya Tuhan ada kesembuhan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mungkin yang datang Tuhan dengan perasaan putus asa, sedih, Tuhan tidak ada jalan keluar. Kami boleh pulang dengan membawa kemenangan, membawa Tuhan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Urapi Tuhan para hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini, baik itu Asyar, tim multimedia, soundman, worship leader, singers, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tim angklung yang akan mengisi ibadah pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan kita katakan amin, amin.
Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangannya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diluluhkan, walau goyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi perlindungan. Akan ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diluluhkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi perlindungan. Akan ku salib, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, apa yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
kita? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia dan yang benar. Mari kita nyatakan lewat pujian.
hati kita untuk saat mendengar firman Tuhan. Logika kita, rasio kita berikan kepada Tuhan, agar sungguh-sungguh setiap hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk, membawa kita mau tetap setia dan bertahan meski apapun yang kita alami. Setiap orang yang mau bertahan sampai selamanya, sekali lagi firman Tuhan di dalam surat Wahyu akan diberikan mahkota, akan dikaruniakan mahkota. Percaya. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kami mau setia, kami mau bertahan. Ku bersyukur Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan
sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Perkataan kami, pegang teguh agar kami setia di dalam setiap kehidupan kami dan bertahan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak akan melayani kita dalam pujian lewat permainan angklung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kembali tim angklung akan mempersembahkan 2 pujian ya. Yang pertama dengan lagu Semua Baik ya, dan semula telah Tuhan tetapkan hidup kita di dalam tangannya, semua baik. Dan lagu kedua adalah Sukacita di Hatiku. Selamat menyaksikan.
Ya, mari kita akan sama-sama masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersuka cita karena kami memiliki Allah yang begitu baik dan begitu setia. Allah yang tidak pernah membiarkan kami di dalam kebingungan, tetapi Allah yang senantiasa memberitahu kepada kami apa-apa yang akan kami hadapi di depan, di dalam masa depan kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami boleh nyanyikan bersama-sama. Karena pujian itu adalah pujian iman yang mempersiapkan hati kami, yang mempersiapkan diri kami, bahwa kami saat-saat ini berada pada zaman akhir. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami agar kami mampu menjadi pemenang-pemenang bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kami, yang menolong kami, yang menguatkan kepada kami, yang memberi pengharapan kepada kami. Hanya kepada Engkau Tuhan kami mengandalkan hidup kami. Hanya kepada Engkau Tuhan kami menaruh percaya, menaruh iman, menaruh harapan kami. Karena dunia ini tidak bisa kami harapkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Sebentar, kalau kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mohon urapan Tuhan, mohon Roh Kudus menolong kami semua, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan firman. Tuhan, kami sama-sama boleh belajar dari kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, boleh berkata bersama-sama. Amin. Shalom. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan hari ini. Lewat puji-pujian, diingatkan oleh puji-pujian bahwa kita sudah ada di dalam zaman-zaman yang terakhir. Bapak Ibu pernah mendaki gunung? Pernah? Ada yang pernah mendaki gunung? Kalau nggak pernah mendaki gunung, pernah ikut dalam sebuah pertandingan? Atau pernah ikut lomba lari? Pernah ya? Pertanyaan saya, kalau kira-kira lomba larinya tinggal 20 meter lagi, kalau naik gunungnya tinggal sedikit lagi, kira-kira apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Mempercepat larinya, mempercepat langkahnya untuk naik ke atas, atau udahlah capek, mau berhenti aja di sini. Yang pasti adalah kita mengerahkan semua tenaga kita untuk bisa cepat selesai. Kalau bisa masuk dan menang dalam pertandingan, kalau mendaki gunung, kita kerahkan sekuat tenaga kita supaya cepat bisa berada di puncak. Amin. Satu lagi, kalau seandainya Bapak Ibu tahu minggu depan akan meninggal, coba tanya kiri kanannya, kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Coba lihat wajah kiri kanannya, sudah akan meninggal minggu depan belum? Bisa lama. Nah, bilang jangan dulu, masih mau ke Pangandaran ya. Masih mau ke Pangandaran, luar biasa ya. Ibu Deborah masih ingat Pangandaran. Jangan Tuhan, saya mau ke Pangandaran dulu. Luar biasa. Bapak Ibu, tentunya kalau kita tahu 1 minggu lagi kita akan meninggal, kita
kita akan berusaha sekuat tenaga melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kecuali kalau kita udah nekat, ya udahlah biarin aja, gitu ya kan? Tapi kalau kita berharap bahwa kita akan mencapai sesuatu, tentu kita akan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kita mau berubah. Kalau yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang mau jadi lebih bergairah, lebih semangat, lebih sungguh-sungguh. Kalau biasa-biasanya berbuat jahat, sekarang mau berbuat baik. Kalau biasanya berbuat jahat, mau tobat. Nah, tema kita 1 bulan ini menarik loh Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang yang pertama, bicara tentang prime time. Waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang khusus, prime time. Lalu dikatakan ada pengajar sesat, ciri-cirinya pengajar sesat. Karena di akhir zaman, di akhir hidup kita ada banyak godaan, ada banyak gangguan yang mencoba kita supaya kalau bisa kita tidak capai finish. Dan iblis maunya supaya kita begitu. Ada banyak godaan, ada banyak gangguan untuk menarik kita kalau bisa kita berhenti. Tapi justru kita harus mempercepat langkah kita, memperkuat langkah kita. Dan tema kita hari ini bicara tentang bertahan sampai kesudahannya. Jadi bilang kiri kanannya, bertahan sampai kesudahannya. Ya, ini nasihat firman Tuhan di akhir bulan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama baca dari Matius pasal 24. Matius pasal 24. Ya, Matius pasal 24 ayatnya yang pertama sampai ke 14. Ya, siap ya? Kita akan baca bergantian. Karena ini beritanya dari firman Tuhan. Berbahagialah karena yang tahu hal-hal ini adalah anak-anak Tuhan. Orang Kristen tahu persis apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Orang dunia nggak tahu. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus khusus dengan murid-muridnya. Coba tanya kiri kanannya, kamu murid Yesus bukan? Ya, kalau kita mengaku murid Yesus, maka ini adalah pembicaraan Yesus terhadap kita yang hidup di akhir zaman. Pada waktu itu diwakili oleh ke-12 murid. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan begitu seterusnya sampai ayat 14. Judulnya saja sudah jelas, berkata begini: khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum sesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci
semua orang, semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Berulah sudah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat ini begitu jelas. Ini percakapan Yesus dengan murid-murid. Murid-murid tanya, Tuhan, kapan kesudahan dunia? Tuhan, kapan Engkau datang? Kapan batu-batu ini akan runtuh semuanya? Murid-murid mau bertanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh bertanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan begitu jelas tentang tanda-tanda yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan ada 2 ayat emas buat kita hari ini. Itu yang menjadi pokok pembicaraan kita. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mengapa sih kita mesti bertahan sampai kesudahannya? Karena bukan saja kita akan sampai di tempat tujuan, tetapi kita dikatakan akan selamat. Dan ini dijanjikan Tuhan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Keselamatan sudah Tuhan kasih kepada kita. Dari sejak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi keselamatan ini perlu dipertahankan sampai kepada kesudahannya. Sampai finish. Jadi bilang kiri kanannya, sampai finish. Banyak orang yang gak finish loh. Banyak orang yang gak selesai sampai akhir. Tapi kita harus selesai sampai akhir. Bilang kiri kanannya, kamu harus selesai sampai akhir. Sayang Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah jadi Kristen berapa tahun. Setia sekian tahun, melayani Tuhan sekian tahun, tetapi di akhir-akhir kehidupan justru sudah nggak setia lagi pada Tuhan. Sayang sekali. Keselamatan itu perlu dipelihara. Keselamatan itu perlu dijaga. Bertahan sampai akhir. Puji Tuhan. Tadi pemain angklung itu lintas usia, bukan lintas negara lagi ya. Lintas usia. Ada Yahoo yang masih muda, ada yang sudah setengah baya, ada yang sudah cukup usia. Tapi mereka tetap semangat melayani Tuhan. Mana Pak Kurnianya sudah gak ada ya, mungkin lagi pelayanan lagi tempat lain ya. Bapak Ibu, akan lebih bagus kalau nanti tampil lagi. Tadi Pak Om udah ngomong, kalau bisa tampilkan kata-katanya supaya kita bisa ikut tahu, ikut nyanyi. Gak cuma suara angklungnya, tetapi kita bisa sama-sama mengikuti. Bagus sekali tuh. Pertahankan angklungnya. Saya lihat semangatnya. Bapak Ibu, mereka tuh latihan loh. Nanti sampai Tuhan datang masih main angklung kan? Di surga. Ya. Terus memuji Tuhan tuh gak pernah selesai loh. Khotbah saya selesai. Tapi memuji Tuhan sampai nanti di surga gak akan selesai. Pertahankan semangat kita. Nah, yang kedua, ayat masih dalam Wahyu 2:10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi bilang kiri kanannya, setia sampai mati. Ya jangan sampai kita gak setia sampai mati. Ayatnya jelas banget. Tuhan berpesan supaya kita setia sampai mati.
Coba mari kita periksa bagaimana kondisi iman kita hari ini. Coba kita periksa bagaimana kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita membaca firman Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita melayani Tuhan hari ini. Masih berapi-api, masih sungguh-sungguh kah? Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan di awal, justru speednya sekarang ini mesti ditambah. Kalau ada yang sudah mulai luntur, kalau ada yang sudah mulai loyo semangatnya, ini kesempatan untuk balik. Karena kita ada di detik-detik terakhir, di masa-masa yang terakhir. Mari kita periksa iman kita, mari kita periksa kesungguhan kita. Apakah kita masih tetap semangat? Apakah kita masih tetap bergairah melayani Tuhan? Atau justru kita sekarang sudah mulai loyo, mulai asal-asalan, kurang sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan? Tuhan bilang apa? Ada mahkota kehidupan. Kalau mereka pemain bola saja luar biasa Bapak Ibu sekarang. Untuk dapatkan hadiah, mereka mati-matian berjuang. Padahal tuh hadiah cuma hadiah biasa di dunia ini. Tapi saudara dan saya dapat mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan janjikan. Dan mari kita lihat apa yang akan diperoleh oleh orang yang bertahan sampai kesudahan dan setia sampai mati. Dan kita lihat keselamatan. Yang kedua, mahkota kehidupan. Tadi sudah jelas di 2 ayat ini. Yang kedua, saudara Bapak Ibu Saudara, apa tanda-tanda kesudahan dunia, tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ayat-ayat yang kita baca tadi jelas, ada 10 yang saya catat. Semuanya sudah ada yang terjadi. Ada yang sudah mulai terjadi. Anak-anak Tuhan dikasih tahu tanda-tanda zaman. Kita bersyukur. Kalau kita udah dikasih peringatan, kita udah dikasih tahu. Alkitab jelas mencatat itu. Bersyukur saudara jadi orang Kristen. Karena Alkitab dengan tegas, dengan jelas bicara tentang akhir zaman ini. Yang pertama, ayat 4. Ada penyesat-penyesat yang akan menyesatkan dengan ajaran-ajarannya. Hati-hati, penyesat itu masuknya di mana? Di dalam gereja. Dengan ajaran-ajaran yang keliru. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada berbagai macam ajaran yang membuat kita bingung. Oleh karena itu, belajar setia untuk taat, setia, bergereja. Jangan pindah-pindah, makin pindah-pindah soalnya makin bingung, ajaran makin beda. Di satu gereja yang sama saja ajarannya kadang-kadang bisa beda. Tapi mari kita setia, belajar membaca firman Tuhan. Jangan sampai ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Hari-hari ini yang makin kuat itu sedang didengungkan di dunia tentang LGBT. Anak-anak muda sekarang bingung. Mereka sudah tidak lagi bisa mengerti identitas dirinya, gendernya apa itu mereka udah bingung. Dan itu sekarang masuk dalam gereja. Kita lihat sekarang ada AI, ada YouTube. Orang bisa belajar sendiri. Kadang-kadang belajar di YouTube, kadang-kadang kita bingung. Dan kita nggak tahu yang mana yang benar. Kita bersyukur kita masih punya Alkitab buku. Kalau saudara hanya pakai Alkitab HP elektronik, begitu dirubah satu kalimat kita nggak tahu. Bukan nggak boleh, boleh, tapi saya tetap harus punya. Jangan dibuang yang buku, karena itu otentik. Jadi banyak pengajar-pengajar yang sesat. Kalau saudara nggak pernah ikut komsel, saudara nggak pernah ikut belajar firman Tuhan, saudara nggak pernah tahu apa yang dikhotbahkan hari Minggu. Karena di komsel bicara tentang apa yang dikhotbahkan hari Minggu. Kita ngerti nggak? Tahu nggak? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kan kalau lagi dikhotbahin kita nggak boleh nanya kan? Tiba-tiba apa tangan Bapak lu saya nggak ngerti, nggak kan? Nggak ada yang berani kan? Tapi di komsel saudara bisa tanya, saya nggak ngerti itu yang kemarin diomongin.
Yang kedua, muncul Mesias-Mesias palsu. Banyak orang yang mengaku saya Mesias, saya Nabi. Banyak pendeta-pendeta yang menganggap dirinya hari ini sebagai nabinya Tuhan. Muncul banyak pengajaran-pengajaran menurut pemikiran mereka dengan teologi mereka yang baru. Yang ketiga apa? Kabar-kabar tentang perang. Rusia dengan Ukraina itu baru, tapi itu udah mulai. Kita belum tahu akhirnya, belum sampai puncak, tapi sudah mulai ada. Yang ketiga apa? Yang berikut, yang keempat, perang antar bangsa. Itu ayat 7. Matius ini jelas banget. Nanti akan muncul sebentar lagi perang antar bangsa. Yang yang kelima, muncul kelaparan. Sekarang ini baru permulaan loh, awal. Siapa yang pernah mengira ada COVID 3 tahun? Bapak Ibu, COVID itu salah satu tanda buat kita. Selama saya hidup, saya udah lumayan tua juga ya, 68 ya. 68 tahun, saya baru dengar ada penyakit yang 3 tahun dan dialami oleh seluruh dunia. Semua orang ketakutan, semua orang takut mati, nggak terkecuali yang Kristen ke, yang nggak Kristen ke, semua takut mati. Dan nggak ada obatnya, dan hilang sendiri. Datang sendiri, hilang sendiri. Aneh kan? Dan saya nggak tahu nanti ke depan akan apa lagi. Sekarang yang namanya virus itu macam-macam. Dan kalau saudara lihat penyakit itu juga muncul macam-macam. Ini tanda kelaparan. Dan karena COVID, ekonomi terganggu. Sekarang cuaca panas, Indonesia sedang ngalamin. Dunia juga. Bukan cuma Indonesia yang mulai kelaparan, gagal panen. Terjadi di seluruh dunia. Sekarang tuh mainannya udah global. Kalau dulu hanya satu tempat, sekarang terjadi apa? Global. Ini tanda akhir zaman. Dulu saya nggak bisa bayangkan, tapi hari ini saya bisa melihat. Apa lagi? Gempa bumi di berbagai tempat. Kalau saya dengar gempa bumi udah banyak banget sekarang. Di berbagai tempat. Ini belum apa-apa. Nanti eskalasinya makin cepat, makin banyak. Ini kita udah ngomong dari jauh-jauh loh. Dan pengenapannya mulai sekarang ini. Apalagi? Penganiayaan anak-anak Tuhan. Sekarang belum seberapa. Jadi bilang kiri kanannya, kamu siap dianiaya gak? Baru COVID aja udah gak ke gereja. Belum dianiaya loh. Baru COVID udah gak ke gereja, udah gak pelayanan. Banyak alasan. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Baru COVID. Ada yang sampai hari ini masih keenakan untuk online. Ada yang masih gak mau. Ada yang masih takut. Belum apa-apa, baru COVID tuh. Belum sampai aniaya. Disitulah kelihatan iman kita. Kenapa orang takut COVID? Takut? Mati. Apalagi dianiaya. Lebih parah. Apalagi? Banyak anak-anak Tuhan yang mulai murtad. Meninggalkan Tuhan, pindah agama. Hari ini gampang banget orang pindah agama. Kita dengar orang-orang pindah agama. Hati-hati yang biasanya mulainya dari pindah gereja dulu. Yang kecil itu. Gak puas, gak suka. Dan apa lagi? Muncul nabi-nabi palsu tadi sudah sebutkan di atas. Ya, apa lagi?
kasih menjadi dingin. Orang mulai cuek, orang mulai masa bodoh, orang mulai tidak mau mengalah satu dengan yang lain, orang mulai egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dan ini terjadi. Ada sebuah film pendek yang kita mau lihat sebentar. Film pendek ini cukup menarik. Dia menjadi pemenang Oscar. Ya. Dia menjadi pemenang Oscar. Saya ceritain dulu, jangan diputar dulu ya. Film ini durasinya cuma 2 menit. Hanya butuh waktu 3 menit, 30 menit untuk syutingnya. Berhasil menjadi film pendek pemenang Oscar. Simple. Dan film ini film bisu. Nggak bicara. Tetapi yang menarik, bicara banyak tentang kehidupan. Yang pertama, film ini tanpa kata-kata, namun berhasil menggambarkan kehidupan manusia masa kini. Itu sebabnya menang Oscar. Dikatakan manusia makin egois, miskin etika, hilang sopan santun, selalu merasa diri benar, kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak mau mengalah, tidak mau berbagi, apalagi berkorban. Hilangnya simpati dan empati. Mari kita saksikan sebentar. Ya, film ini memiliki pesan moral. Untuk apa? Mengalah untuk menang. Belajar hidup untuk punya simpati dan empati. Kelihatannya sederhana, tapi saya berharap kita tidak jadi pelaku dalam film ini. Yang mengalah justru orang cacat. Kita seringkali utuh secara fisik, tetapi kita nggak utuh secara mental. Itu sebabnya film ini menang Oscar. Yang ketiga, apa yang harus dipertahankan
sampai kesudahannya. Berbicara tentang bertahan sampai ke kesudahan, apa sih yang mesti dipertahankan? Kita akan sama-sama lihat. Yang perlu dipertahankan adalah keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang menimpa kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tetap pertahankan keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 3 ayat 14 bilang begini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu, yang perlu kita pertahankan adalah keyakinan iman kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan goyah. Percayalah bahwa iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman kepada Allah yang hidup. Allah yang memberikan kepada kita pengharapan. Allah yang memberikan kepada kita keselamatan. Allah yang menjanjikan kepada kita mahkota kehidupan. Janjinya ya dan amin. Pertahankan keyakinan iman kita. Yang kedua, tetap berada dalam komunitas yang saling membangun. Betapa pentingnya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, komunitas yang saling membangun. Kita nggak mungkin bisa tahan sendirian. Oleh karena itu pelihara komunitas kita. Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena hanya itu yang membuat kita bisa bertahan. Banyak orang punya komunitas yang salah. Punya pasal komunitas, tapi komunitas yang bagaimana? Pilihlah komunitas yang benar, yang membangun iman saudara, yang bisa berani mengoreksi saudara. Karena hanya komunitas ini yang menolong kita. Seringkali banyak orang jatuh itu bukan karena apa? Karena pergaulan. Dengan siapa engkau bergaul? Dengan siapa engkau berkomunitas? Banyak orang-orang yang rusak kehidupannya, perilakunya, karena bergaul salah. Bapak Ibu, kemarin kami sempat ngobrol di dalam doa puasa bersama-sama dengan wanita bijak. Bicara dengan seorang psikiater. Kenapa orang bisa jadi LGBT? Sebetulnya harusnya dikenal dari sejak umur 3 tahun. Orang tua perlu memperhatikan anak-anaknya. Perilaku anak-anaknya bagaimana? Apakah ada kecenderungan? Kalau ada kecenderungan, secepat mungkin itu ditangani. Dan dididik anaknya, diberitahu. Gendernya dengan jelas, kamu laki-laki, kamu perempuan. Itu tugas orang tua. Jangan dibiarkan dia sudah besar. Dan dikatakan kalau sudah besar, banyak anak-anak yang tadinya tidak gay, tidak lesbi, pergaulan mempengaruhi dia, lingkungan teman-teman dia, tempat dia bekerja, tempat dia melayani, itu mempengaruhi. Jadi hati-hati, sekalipun kau melayani Tuhan, tidak berarti kau aman. Kau harus tahu siapa teman pelayanan, bagaimana karakter teman pelayanan. Itu membangun kau, mendorong kau, menyemangati kau, atau membawa kau keluar. Hari-hari ini itu sangat penting. Hiduplah dalam komunitas. Ibrani 10 ayat 25 berkata gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertemuan-pertemuan ibadah bukan hanya ibadah resmi, tetapi komunitas-komunitas sel, persekutuan-persekutuan. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berdoa bersama-sama. Karena itu menolong kita. Mari Bapak Ibu tetap ada dalam komunitas yang sehat. Yang berikut dikatakan tetap tekun sampai kesudahannya. Mari Bapak Ibu, yang namanya tekun itu tetap terus setia sampai akhir.
Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau engkau berhenti di tengah jalan berarti engkau tidak tekun. Yang namanya tekun itu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, secara terus-menerus sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Pelihara ketekunan saudara. Bapak Ibu, kalau saya ngomong gini saya juga belajar. Kenapa saya bisa bertahan sampai 68 tahun jadi jemaat gereja Isa Al-Masih? Ada banyak suka duka di gereja ini. Ada banyak masalah di gereja ini. Ada banyak yang mengajak saya keluar pindah. Tetapi saya mau belajar tetap tekun melayani Tuhan lewat gereja ini. Kemanapun saya pergi masalahnya akan sama. Ke gereja manapun sama. Saya mau belajar tetap melayani Tuhan. Kenapa saya masih bisa bertahan? Karena teman-teman komunitas yang menguatkan, yang mengingatkan, yang menolong. Sekalipun kadang-kadang banyak beda pendapat, memang kadang-kadang kesinggung. Kadang-kadang juga saya nyinggung orang. Sama aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan itu teruji ketika kita bertahan sampai akhirnya. Mari kita saling mendoakan. Saya nggak tahu berapa tahun lagi saya dikasih umur sama Tuhan. Tapi saya mau belajar tetap tekun. Apapun yang dipercayakan Tuhan, di bidang apapun yang Tuhan percayakan, saya mau coba bertahan sampai akhir. Karena saya tahu ada mahkota kemuliaan yang menanti. Bapak, itu yang jadi pengharapan. Mari kita sama-sama. Kita nggak mungkin kuat sendiri. Saling ingatkan, saling mendoakan, saling meneguhkan. Itu janji firman Tuhan. Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ini janji firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi untuk bisa mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan ketekunan. Di dunia ini pun, kalau kita mau belajar tekun, Tuhan memberi sesuatu pada kita. Apalagi kalau kita bertekun dalam iman. Mari belajar. Anak-anak muda, saya berharap pelihara ketekunanmu. Karena orang-orang yang tekun tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Mungkin kau awalnya biasa-biasa saja. Mungkin awalnya kau tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau engkau punya ketekunan bersama dengan Tuhan, engkau akan dibuat jadi apa-apa oleh Tuhan. Jangan pernah menganggap saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu, apakah dulu saya apa-apa? Apakah saya dulu bisa apa-apa? Saya juga dulu nggak bisa apa-apa. Saya juga dulu bukan siapa-siapa. Tetapi karena mau tekun, Tuhan jadikan apa-apa. Mari kita belajar pegang ketekunan. Kesimpulan akhir. Yang pertama, kita saat ini hidup di zaman akhir. Yang kedua, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah mulai semakin nyata. Yang ketiga, tetap waspada. Untuk apa? Yang pertama, memiliki iman. Yang kedua, hidup dalam komunitas. Yang ketiga, tetap tekun dalam iman. Terus semangat memberitakan Injil sampai akhir. Saya meneruskan pesannya Pak Om. Each one, rich one. Gereja kita punya semboyan. Each one, each one. Itu kan believer fellowship community. Each one. Yes-nya ke atas. Jangan ke bawah. Kita sekarang ke atas enggak, ke bawah enggak. Ya masih tengah-tengah terus ya enggak. Kalau yang namanya ke atas, kita cari jiwa buat Tuhan. Kita menangkan jiwa buat Tuhan. Kita rindu supaya tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru.
tetap memberitakan Injil, tetap tekun sampai akhir. Kita mau memberitakan Injil supaya ada banyak orang diselamatkan di dalam Tuhan. Amin. Tetap bertahan sampai kesudahannya. Amin. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah minggu terakhir. Kita akan sebentar lagi masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan, bukan sebagai satu kebiasaan, bukan sebagai satu rutinitas, tetapi perjamuan kudus Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita bersekutu secara pribadi dengan Dia. Ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, kita sedang menikmati persekutuan pribadi dengan Dia, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan perjamuan kudus, Tuhan ingatkan, di dalam perjamuan kudus ada kuasa yang bisa mengalir dalam hidup kita. Kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, kuasa kemenangan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Engkau datang mungkin membawa sakit penyakit, mungkin membawa persoalan, mungkin membawa keterikatan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita minta Tuhan sendiri akan menolong kita dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita bertobat. Kalau ada perkara-perkara yang sepanjang 1 bulan ini, mungkin hubungan yang kurang baik, mungkin ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, kita datang sebelum kita makan dan minum. Kita minta Tuhan menguduskan dan menyucikan kita. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Sementara kita menyanyikan salibnya, salibnya, masuk di dalam doa. Ingat salib Kristus yang mampu mengampuni segala dosamu dan dosaku. Apapun yang pernah kita perbuat di hadapan Dia, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengaku di hadapan Engkau supaya aku disucikan, dibersihkan. Mari kita nyanyikan salibnya, salibnya. Sementara saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Jemaat berdoa bersama-sama sambil menyanyikan lagu ini. Salibnya, salibnya nyanyikan sekali lagi dengan iman bahwa dosamu dan dosaku disucikan karena darah Yesus. Darah Yesus yang melayakkan engkau dan aku. Apapun yang kau bawa, serahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau ada dosa-dosa, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Tuhan, inilah kami, para pelayan-pelayan perjamuan kudus, bersama-sama dengan umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, teristimewa kami yang melayani. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang tidak layak.
Ada begitu banyak dosa, kejahatan, kemunafikan yang kami lakukan. Mungkin pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan yang menyakiti hati orang lain. Pagi hari ini sebelum kami makan dan minum, sebelum kami melayani Tuhan, Tuhan sucikan kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami tidak layak, tetapi karena kemurahan-Mu kami dilayakkan Tuhan. Mari Bapa beracara di tengah-tengah kami. Setiap pribadi boleh mengambil bagian bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Hamba percaya ada mujizat sedang terjadi Tuhan. Ketika kami makan dan minum perjamuan kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dipecah-pecahkan dan tercurah darahnya untuk pengampunan dosa kita. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Sementara engkau menyanyikan lagu ini dan roti serta anggur dibagi-bagikan, tetap dalam sikap doa, nikmati pengampunan dari Tuhan. Silakan engkau datang kepada Dia secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang menjadi ganjalan antara engkau dengan Tuhan, inilah kesempatan untuk mohon ampun di bawah kakinya. Kalau ada terpikir dalam hatimu hari ini, ada orang-orang yang kau benci, kau marah, ampuni mereka seperti Tuhan mengampuni engkau. Mungkin hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, sesama rekan, saya undang jemaat itu berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, angkat
angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Mari kita pandang salib Yesus. Di atas kayu salib itulah semua dosamu dan dosaku disalibkan, dipakukan. Di atas salib itulah segala sakit penyakitmu sudah ditanggung oleh Yesus. Di atas kayu salib itulah segala beban dosa, kemarahan, dendam, kepahitan, sakit hatimu sudah disalibkan oleh Kristus. Dan kini kita sudah diberi kemenangan oleh Dia. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau rela hancur karena dosa kami. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah tercurah, membasuh dosa-dosa kami, menyembuhkan segala sakit hati kami, melepaskan kami dari segala ikatan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus, yang sakit sudah ditembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat sudah dibebaskan dalam nama Yesus, yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan di dalam Engkau. Sebentar jemaat-Mu boleh pulang dengan membawa sukacita, membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa jalan keluar, membawa harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara gelas-gelas anggur perjamuan akan dikumpulkan, kita akan mendengarkan pengumuman.
pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Paulus, suami saya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Bapak Ibu diberkati, berkati, amin ya. Kita tetap harus tekun sampai pada kesudahannya. Yang kedua, terima kasih untuk tim Angklung ya, yang setiap Senin setia berlatih, dan kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau ikutan latihan angklung setiap Senin jam 5 sore. Tapi besok dan minggu depan latihan libur. Ya, kenapa? Karena minggu depan kita akan ke Pangandaran. Nah, ya. Wah. Tangan buat semua peserta ke Pangandaran. Sudah ada 250 orang kalau yang ada. Ya. Nah, minggu depan setelah ibadah kita akan berangkat ke Pangandaran, Bapak Ibu ya. Saya mohon dengan sangat amat sekali tidak ada yang bolos ibadah ya. Jangan kita berpikir, oh berangkatnya jam 10, ya udah aku gak ikut ibadah dulu. Yang gak ikut ibadah gak dapat makan siang ya. Nah, jadi minggu depan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini ya, sudah bawa koper, saya sarankan bawa baju ganti ya. Jangan beribadah pakai sendal jepit, pakai kaos, pakai celana pendek juga jangan, ya kan? Nah, karena perjalanan kita dari tempat ini ke Pangandaran itu kurang lebih 7 jam. Nah, saya berharap Bapak Ibu menyiapkan baju ganti ya, karena nanti di bus ada rocker, ya rockernya, ya. Jadi siap-siap untuk kita sama-sama belajar foto-foto dengan ini pelatihnya, ya. Nah, jadi minggu depan setelah ibadah, ya kita baru berangkat. Koper nanti Bapak Ibu begitu datang, koper nanti akan mendapatkan namanya. Kalau bisa sudah dikasih nama masing-masing. Kenapa? Karena bisnya itu tidak bisa sampai ke tempat ini. Bisnya itu akan nunggu kita di Pajajaran. Jadi nanti sebelum ibadah selesai, koper-koper itu akan dimasukkan ke bus dulu oleh mobil saya nanti. Ya. Nah, setelah ibadah Bapak Ibu bisa tukar baju, mau pakai sandal juga boleh, ya. Baru setelah itu kita sama-sama ke bis. Itu hari Minggu. Jadi kita berangkat setelah ibadah, ya. Dan minggu depan ibadah itu disertai dengan perjamuan suci dan merayakan yang ulang tahun bulan September, ya. Perpuluhan, ya betul. Perpuluhan. Terima kasih Pak Ong. Perpuluhan dan juga merayakan yang ulang tahun bulan September. Lalu kita pulang. Nah, selama di Pangandaran saya sarankan, ini kan cuacanya panas ya, jadi Bapak Ibu bawa topi ya, bawa obat-obatan pribadi, bawa sandal jepit ya. Jadi nggak usah pakai celana panjang, tapi celana pendek aja lebih nyaman. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, beli di Pangandaran banyak ya. Nah, Selasa kita akan pulang dari Pangandaran itu setelah makan siang. Jadi saya perkirakan sampai di Bandung itu kurang lebih jam 7 malam. Kalau nggak macet dan kalau di waktu kita toilet break nggak lama. Jelas ya? Nah, nanti saya sudah siapkan pembagian kamar, ya. Tolong tidak berantem, ya. Saya nggak mau sama buku malah. Buku malah sama Pak Paulus masalahnya ya. Nah, ya, saya maunya sama Pak Oong. Ya boleh, tapi izin sama Bulani, ada Bulani. Nah, izin, ya. Jadi saya udah siapkan ya semua pembagian kamar. Kalau mau tuker sendiri boleh, ya. Tapi tidak usah. Maksudnya gini, sampai sana terus ngomong sama saya nggak mau sama si A, gitu ya. Jangan ibu-ibu. Ya, nanti saya akan bikin grup untuk yang ke Pangandaran. Ya, termasuk rooming listnya, ya. Nah, jadi kita akan sama-sama berbaur cuma 2 malam, ibu-ibu. Jadi jangan dipikir 2 tahun, ya cuma 2 malam. Ya, nggak senang sama si A, si B, udahlah.
cuma 2 malam, dan itu pun kita ada di kamar hanya tidur doang. Ya, saya nggak bisa tidur kalau sama orang lain minum antimo. Ya, nah itu. Masih ada yang mau daftar? Boleh. Ya, terakhir hari ini, bayarnya besok. Kenapa? Karena saya mesti harus booking kamarnya, Bapak Ibu. Dan pergunakan kesempatan ini kan setahun sekali nih ya, kita bareng-bareng ya, ngobrol bareng, foto-foto bareng. Terus apa kan sekarang baru apa? Cikini TikTok. Oh, TikTok. Cikini ke gondang dia. Nah, ya. Itu semua nanti akan diajarkan, ya. Dan kalau ada waktu, di sana itu banyak permainan, Bapak Ibu. Nah, ini juga saya kasih tahu. Di sana itu kita tidak acara resmi, tidak ibadah gitu, enggak. Jadi hari kedua ketika hari Minggu berangkat, Senin itu acara kebersamaannya yang bareng-bareng naik bis itu hanya ke Batu Karas, ya. Yang lainnya bebas di sana. Ibu-ibu mau naik sepeda, mau jalan kaki, mau naik skuter, mau naik perahu, monggo silahkan, ya. Makanya gimana Bu? Jangan khawatir. Pokoknya ibu-ibu nggak akan, bapak ibu nggak akan kelaparan. Dari berangkat makan siang, makan malam di Pangandaran sampai pulang itu pasti kenyang. Makan semuanya termasuk, ya. Kecuali Tanu karena dia nggak bayar konsumsi jadi ya. Dia bayar itu enggak ya, dia komplit. Dia bahkan mau bawa kamu janji kemana? Jengkol. Oh jengkol. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masih mau daftar hari ini terakhir, besok bayarnya ya, supaya kita sama-sama bersukacita di acara Pangandaran. Acara ini juga lintas usia, dari yang belum menikah tuh ya, Matthew, Jimmy itu ya, nah, ya, sampai yang remaja ada Lulu, sampai yang nenek-nenek ada Bu Nonon, semuanya ada, ya. Dan yang nenek-nenek carikan jodoh buat yang masih muda-muda ya. Gitu ya. Oke, itu saja pengumuman tentang Pangandaran. Jadi sekali lagi minggu depan wajib hukumnya untuk ibadah dulu. Nah, siapkan baju ganti setelah ibadah, baru kita akan sama-sama naik bis. Koper jangan lupa dikasih nama, ya, dikasih nama. Nanti begitu datang Bu Margaret dan tim akan menerima kopernya. Sebelum selesai ibadah, koper sudah dinaikkan ke bis. Selesai ibadah, Bapak Ibu langsung naik ke bis, ya, diantarin dengan mobil. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang tahu setiap isi hati anak-anak-Mu, setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kalau sebentar Tuhan, mereka akan pulang meninggalkan tempat ini, hamba-Mu berdoa biarlah kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai setiap pribadi anak-anak-Mu. Yang studi, Tuhan menolong sehingga studinya berhasil. Yang bekerja, Tuhan menolong pekerjaannya. Yang berusaha, Tuhan memberkati usahanya. Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga yang akan memberi jalan keluar. Yang ada dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Apapun yang dikerjakan oleh anak-Mu Tuhan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan pelukan kasih Tuhan. Mereka ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Hidup kami ada di tangan-Mu. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap teguh sampai kepada akhirnya Tuhan. Kami bertahan, kami memelihara iman, kami memelihara persekutuan kami, komunitas kami.
kami menjaga iman kami semakin tekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, beserta dengan setiap anak-anak-Mu. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik yang menerima jemaat di depan, song leader, singer, pemain musik, pelayan LCD, multimedia, soundman. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Usher, anak-anak-Mu yang melayani dalam semua bidang. Tidak Tuhan kecualikan. Tetapi Tuhan akan terus menambah-nambahkan hikmat marifat. Mereka makin setia, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih buat pelayan angklung. Tuhan terus beri semangat dan gairah. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memberkati tetangga kami kiri, depan, belakang, teristimewa yang ada di sebelah kanan kami. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa buat kota kami Bandung. Kami menyerahkan Tuhan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, di tengah-tengah kekeringan, banyak rumah-rumah yang tidak mendapatkan air saat ini. Tuhan, Engkau akan menolong, memberkati. Curahkan hujan di tengah-tengah kami Tuhan, supaya para petani bisa tidak gagal panen. Kami menyerahkan Tuhan kota kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan keamanan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Bahkan persiapan pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin daerah sampai pemimpin pusat, bahkan kepada presiden dan wakil presiden, para menteri. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Berikan kepada kami orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang punya tanggung jawab, yang punya kredibilitas, yang punya integritas. Tuhan, kami serahkan pemilu yang akan diadakan bulan Februari mendatang. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Bahkan pada masa-masa kampanye, berikan keamanan. Tuhan, berikan kecerdasan kepada bangsa kami, supaya mereka memilih yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah kiranya sekali lagi Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kini jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing, dan bawalah iman, ketekunan, keteguhan untuk tetap terus bertahan sampai akhir. Kini arahkan hatimu, tengadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Semua kita yang diberkati boleh berkata bersama-sama, amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa.
kita selesai. Silakan duduk, silakan berdoa dulu. Di rumah saya.